Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon pengusaha sukses. Kali ini kita akan mengulas cara memulai bisnis toko sembako. Bagi yang berminat membuka toko sembako, boleh ikuti ulasan dalam video ini. Bisnis sembako seringkali dianggap sebagai salah satu bidang bisnis yang tidak ada matinya. Pasalnya, kebutuhan pokok akan selalu dicari setiap saat oleh masyarakat. Untuk memulainya, kita bisa melakukan beberapa cara berikut ini. Pertama, rencanakan usaha. Bisnis sekecil apapun yang kita kelola, tetap dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Hal ini juga berlaku pada saat kita akan membuka bisnis toko sembako. Meskipun terlihat sederhana, membangun sebuah usaha tidak boleh dilakukan dengan cara yang asal. Jangan sampai kita berjalan tanpa mempersiapkan sebuah rencana yang matang. Pasalnya, hal ini bisa memicu penyebab kerugian yang bisa terjadi di kemudian hari. Di samping itu, dengan perencanaan yang matang, kita akan lebih siap dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin menghadang di depan. Karena itu, susunlah rencana usaha dengan sedetail mungkin, mulai dari modal, strategi, hingga pembukuan. Yang kedua, buat riset pasar. Riset pasar perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peluang kita untuk terjun dalam bisnis ini. Dalam riset ini, kita perlu menganalisis seberapa besar persaingan yang mungkin terjadi antara toko yang serupa atau dengan toko yang lebih modern. Cari tahu juga, siapa saja yang akan dijadikan sebagai target bisnis sembako yang akan kita kelola. Kita juga bisa melakukan wawancara kecil, agar mengetahui bagaimana respon masyarakat dengan rencana tersebut. Perhatikan semua hal yang kiranya akan berpengaruh pada bisnis sembako, terutama kebutuhan bahan pokok yang paling banyak dibutuhkan. Misalnya, kita membuka toko sembako di desa, tentunya kita harus memikirkan kebutuhan seperti apa yang akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, perhitungan modal. Sebelum mulai belanja kebutuhan toko sembako, sebaiknya kita membuat perhitungan modal terlebih dahulu. Dalam hal ini, tidak hanya barang dagangan saja yang harus dihitung. Akan tetapi, kita juga perlu memperhitungkan biaya operasional yang mungkin dikeluarkan. Mulai dari biaya sewa ruko, renovasi tempat, barang apa saja yang dibutuhkan untuk menata produk sembako, peralatan berjualan, dan sebagainya. Catat semua hal tersebut dengan teliti dan detail. Keempat, pilih lokasi strategis. Selain modal, cara memulai bisnis sembako selanjutnya juga memerlukan perhitungan lokasi toko sembako tersebut. Pasalnya, lokasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan bisnis kelontong yang akan kita kelola. Usahakan untuk memilih lokasi yang ramai dilewati banyak orang. Contohnya, seperti kawasan padat pemukiman, dekat dengan kos-kosan, dan sebagainya. Lokasi seperti ini memiliki peluang yang cukup baik untuk menjaring lebih banyak pembeli. Yang kelima, cari supplier terpercaya. Supplier atau pemasok bahan pokok memang bisa kita temukan dengan mudah di mana-mana. Akan tetapi, kita harus memilih supplier dengan cermat. Mulai dari harga, pelayanan, hingga kelengkapan barang yang mereka sediakan. Pasalnya, supplier tersebut yang nantinya akan menjadi pemasok bahan untuk toko sembako kita. Untuk mendapatkan jenis barang yang lebih lengkap, kita bisa memilih beberapa supplier. 6. Pilih sembako yang berkualitas. Beberapa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir memiliki beberapa kelas yang bisa dipilih berdasarkan kualitasnya. Sebaiknya, kita memilih sembako dengan kualitas terbaik. Biasanya, produk dengan kualitas yang lebih bagus akan lebih disukai oleh pelanggan meskipun harganya cenderung lebih mahal. Agar bisa menjangkau berbagai kalangan, kita juga bisa menyediakan berbagai kualitas produk sembako. Namun, kita harus menyampaikannya dengan jujur pada pelanggan. Dengan begitu, mereka bisa memilih sembako dengan kualitas yang paling sesuai. Ketujuh, membuat pembukuan. Pembukuan merupakan hal yang penting, tapi sering dilupakan oleh para pebisnis pemula. Mengapa hal ini penting dilakukan? Karena, pembukuan akan mempermudah kita untuk memantau cash flow bisnis sembako. Selain itu, data ini juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dari strategi bisnis yang kita gunakan dalam menjalankan usaha toko sembako tersebut. Kita bisa melihat apakah strategi tersebut menguntungkan atau justru merugikan. 8. Manfaatkan peluang jualan online. Seperti yang kita ketahui, hampir semua bisnis kini dipasarkan secara online. Kita juga bisa memanfaatkan cara ini untuk memasarkan produk sembako di tokomu. Terlebih,
Sejak adanya pandemi, banyak orang yang lebih memilih untuk belanja dengan cara online melalui aplikasi atau platform favorit mereka. Yang kesembilan, berikan pelayanan terbaik. Memberikan pelayanan terbaik termasuk salah satu kunci dalam memikat para pembeli agar mau berlangganan di toko sembako kamu. Bersikap ramah dan selalu menghargai setiap pelanggan, yang belanja akan membuat mereka lebih puas, dan tidak ragu untuk kembali datang ke tokomu. Nah, demikian cara yang bisa kita lakukan untuk memulai usaha toko sembako. Mudah-mudahan ulasan yang kami ambil dari berbagai media dalam video ini bermanfaat bagi kita, terutama yang akan memulai usaha toko sembako. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.